angkut gitu kan. Terus aku tuh kayak kok gitu, kok gitu banget sih, maksudnya itu kita punya pilihan untuk jadi manusia yang berotak kan. Hai teman-teman, aku Alfia. Selamat datang di Podcast Biru. Dan di podcast ini kita kedatangan tamu, seorang mahasiswi dari UIN Suska Riau bernama Kak Latifah. Halo Kak. Hai, situ ya. Hai. Situ ya Kak ya? Hai. Nah teman-teman, di podcast ini kita akan membicarakan mengenai isu kekerasan seksual ya Kak ya. Dan aku akan minta pendapat Kak Latifah sebagai seorang perempuan pastinya tentang ruang aman yang seperti apa sih yang diidamkan Kak Latifah di Indonesia ini. Karena yang kita ketahui ini banyak banget kan kasus kekerasan seksual belakangan ini. Menurut kakak nih, faktor apa sih yang menyebabkan korban itu dilecehkan? Kok bisa gitu? Kalau bicara faktor apa ya bilangnya, pasti ada korban dan pelaku kan terjadinya kekerasan seksual. Itu kayak satu-satunya faktor itu ya pelaku sih, tidak teredukasi gitu. Jadi calon-calon pelaku ini dia nggak paham, oh ternyata hal ini jatuhnya kekerasan seksual gitu. Ini salah. Iya, nggak paham dianya gitu, dan ngerasa superior. Itu kan kayak kekerasan seksual itu kan jatuhnya merendahkan, tindakan merendahkan orang lain gitu. Merasa memiliki kuasa. Ketika kita jadi pelaku, otomatis ada pelaku dia ngerasa lebih hebat dong, punya power yang lebih superior dibanding korbannya gitu. Itu sih faktornya tuh gitu. Tapi tuh sering banget kan kita dengar orang-orang itu membela pelaku nih Kak. Iya. Oh ya, lihat aja pakaian korban yang digunakan pada saat itu. Biasanya gitu kan? Lihat kejadiannya gimana, kronologinya gimana. Pakaian korban itu seperti apa pada saat dia dilecehkan. Sering keluar malam lah, Sering keluar gitu malam kan. enggak? Siapa suruh? Kerjanya apa gitu. Siapa suruh lewat jalan sepi? Nah, gitu kan? Kayak gitu. Kok bisa gitu kan? Kayaknya kita sejadi perempuan ini banyak tuntutan ya gitu, kayak serba salah gitu. Kayak satu sisi perempuan harus bisa ini, bisa itu. Ya kamu harus jadi perempuan yang independen, harus jadi perempuan yang bisa ini, bisa itu, bisa diandalkan gitu. Ya caranya untuk bisa diandalkan apa? Ya terlibat dalam kegiatan sosial dong, kayak aktif organisasi atau di forum-forum positif, kegiatan kayak gitu yang memang mengharuskan kita untuk keluar rumah kan. Tapi satu sisi lagi, mereka yang tadi ngomong dengan semangat perempuan harus jadi independen, di lain waktu dia bilang perempuan ini aja, di rumah aja, nggak usah keluar. Fitnah, sumber fitnah. Ih, kesel banget kan. Nah, itu yang jadi dilema kita sekarang. Dan untuk orang-orang yang sering membela pelaku nih, itu pastinya mereka tidak memposisikan diri mereka sebagai korban. Iya, nah, makanya mereka merasa tidak perlu berempati terhadap korban karena korban yang salah gitu. Iya. Padahal ini korban udah dilecehkan, kok disalahkan lagi gitu. Padahal udah jelas ada pelaku di sini. Bener. Wah, kayak analoginya kayak gini sih sebenarnya. Banyak kan orang yang bilang kayak, ya lihat dulu dia pakai baju apa. Kan ada yang misalnya kayak korban penyintas gitu kan, speak up akhirnya ngadu ke polisi. Polisinya nanya, kamu pakai baju apa dulu gitu. Kemarin kamu pakai baju apa? Itu kan kayak emang udah ada cacat dalam berpikir tuh kan gitu. Terus kayak kalau ukuran baju gitu kan, kita analogikan baju yang terbuka yang otomatis gitu kan. Pintu rumah yang kebuka, kita punya hak untuk masuk nggak ke rumah orang walaupun udah kebuka? Kan enggak gitu loh, ngapain kita mau masuk rumah orang? Ya gitu juga sama perempuan gitu kan, harus permisi. iya, makanya itu perlu banget suka sama suka, konsensual itu kan perlu banget tuh begitu. Kalau ada salah satu yang gak suka tuh jatuhnya ya kekerasan seksual kan, pelecehan seksual jatuhnya gitu. Karena seks itu dilakukan tidak suka. Bahkan ada pernah salah satu temanku laki-laki ya, dia cerita gitu kan. Jadi kita tuh kayak pergi nongkrong itu di kafe gitu kan. Ya namanya kafe ya itu kan ruang terbuka gitu ya, bebas mau jenis apapun manusia ya boleh-boleh aja di situ. Aja. Jadi waktu itu dia cerita, aku nggak lihat langsung ya. Dia cerita kalau ada perempuan yang berekspresi dalam ini fashionnya tuh kayak emang kalau dalam agama Islam nggak nutup aurat kayak gitu. Terus dia bilang, ya kayak gitu dia bajunya kayak gitu ya. Aku bilang aja 150 angkut gitu kan. Terus aku tuh kayak kok gitu banget sih, maksudnya itu kita punya pilihan untuk
jadi manusia yang berotak kan, gitu. Maupun gimana pun keadaannya nih, gitu, gimana pun, emang laki-laki semudah itu ya? Serius nanya deh teman-teman, emang laki-laki semudah itu ya? Jawab teman-teman. Emang nggak bisa diatur gitu ya nafsu kalian tuh gitu? Semudah, boleh kan pakai bahasa gitu ya? Iya, Di sini boleh kan? silakan aja, ini bebas banget di podcastnya. Bebas kan? Karena ini udah emosional sih. Iya, kayak apa sih gitu, nggak bisa jadi orang yang berotak dikit aja gitu. Bener sih kak, kalau dipikir-pikir nih, kita nonton TV, kita main Instagram, main TikTok, kita udah sering ngeliat orang joget-joget, ngeliat orang, mohon maaf, tidak menutup aurat, Berekspresi lah, berekspresi gitu sesuka hati dia, sesuka hidup dia gitu. Kok masa dengan melihatnya secara langsung nafsuan? Itu yang dipertanyakan. Emang semudah itu untuk nafsu? kan? Iya, dan yang banyak ngomong kayak gitu kan pihak laki-laki ya gitu kan. Dan serius nanya lagi nih, pihak laki-laki tuh emang gak merasa terendahkan ya dengan ngomong kayak gitu. Pakai dong, pakein baju. Kadang kan ada juga nih kayak baju-baju yang tulisannya bantu kami untuk menjaga pandangan kami, yaitu dengan kau menutup auratmu gitu. Kayak yang sanya nih, kenapa harus kami yang tutup ini? Tapi sekarang disclaimer dulu ya, ini nggak sedang ngajak orang lain untuk tidak berhijab dan segala macam ya teman-teman ya. Di luar konteks agama ya. Ya, tapi pasti teman-teman pria yang nonton udah pasti bisa berpikir dengan baik kan. Tapi kalau ngomongin masalah menutup aurat, di Indonesia ini kan beragam dong agamanya. Masa Iya. bisa-bisanya nggak terbiasa lihat orang tidak pakai jilbab gitu. Iya. Kalau mau menyalahkan pakaiannya ya gitu. Jadi sebenarnya salah tuh di sini. Ini bener. Dan di Komnas Perempuan aku sempat lihat ya, banyak juga kan sebenarnya ini udah komunitas-komunitas yang ngelakuin survei untuk itu kan gitu. Baju yang sering terjadi korban itu ini yang orang pakai bagian tertutup kayak celana panjang, yang pakai jaket, yang pakai jilbab gitu. Banyak banget yang malah yang pakai cadar, berarti kan emang itu udah tertutup banget gitu. Apa sih yang bisa dilihat dari orang yang pakai cadar gitu? Tapi tetap jadi kena seksual harassment juga gitu loh. Nah, berkaitan nih kak dengan percakapan kita ini, kemarin aku buat question di Instagram, minta pendapat teman-teman di Instagram nih tentang pendapat mereka mengenai kasus kekerasan seksual ini. Nah pertanyaannya itu aku bilang gini kan, pantas nggak sih korban disalahkan? Jawabannya beragam dong. Beragam. Aku punya pilihan untuk Mendengar yang mana? Ada pilihan kak untuk itu? Kayaknya dari yang ini ya, agak menyebalkan dulu nggak sih? Kalau bikin gitu dulu ya. Ada yang bilang gini sih, tergantung sih gimana kronologinya. Masih tergantung sih gimana kronologinya. Kemudian tergantung konteks dan situasinya. Oke. Habis itu, ini ada yang bener sih menurut aku ya kayak. Korban pelecehan tidak dapat disalahkan karena jatuhnya dia korban gitu. Mau disalahkan gimana lagi? Pantas dengan alasan tertentu. Apaan itu? Pantas korban ini disalahkan dengan alasan tertentu. Itu dia jawab nggak pakai dijabarin lagi nggak alasan tidak. tertentunya? Alasan tertentu ini kan harus digaris bawahi kan? Ini kan ceritanya dia beropini nih kan, pantas dengan alasan tertentu. Harusnya keluarin juga dong rincian alasan tertentu menurut dia itu apa. Ini nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu kalau dibuka diskusi memang bakal panjang tuh gitu. Iya, dan tapi bisa dibilang itu kayak kayak gini, orang yang berpikiran gitu tuh dia nggak paham apa ya aku bilangnya, dia tuh nggak ngeh gitu loh, kayak poin-poinnya itu nggak paham dia, karena dia berargumen sesingkat itu, padahal argumen dia di awal membutuhkan perincian lebih rinci lagi kan gitu. Tapi dia nggak menjelasin itu, Nggak cuma di titik pantas dengan alasan tertentu. nggak mau menjelaskan lebih lanjut karena emang nggak paham gitu sih kalau menurut aku ya, ngelihat ininya jawabannya tuh. Dan ada nih, terus aku tanya kan, apa sih faktor yang menyebabkan orang itu melakukan pelecehan seksual? Ada yang bilang karena ada kesempatan dan pelaku selama ini tidak mendapat hukuman. Gimana menurut kamu? Berarti dua ya faktornya yang dibilang sama teman Pian gitu kan, kesempatan dan pelaku tidak mendapat hukuman. Kayaknya yang ini benar, yang kedua. Tapi kalau pertama kesempatan enggak gitu, kayak karena ya itu tadi yang kayak aku bilang, terhampar apapun kesempatan untuk melakukan kejahatan gitu kan, kita kan punya apa yang kita pegang. Tapi sebutlah ada punya agama nih gitu kan,
harusnya tuh bisa dong jaga itu gitu, jaga pandangan dong harusnya gitu. Ada satu influencer yang aku suka banget, salah satu role model. Jadi sebenarnya role model aku banyak, salah satunya beliau nih gitu, Habib Hussein Ja'far. Tahu kan dia ya, memang udah hype banget juga. Dan gitu suka kan. banget tuh. Dan kita salah satu pemuda tersesat ya kan ya. Kita pemuda tersesat, Iya, kan? tersesat gitu. Makanya kalau nonton itu kan ngerasa bagian dari itu kan. Bagian dari itu memang. Terus beliau bilang kayak gini, setiap kita, ini sih ngutip dari apa yang Rasulullah pernah bilang, tapi beliau lebih jabarin lagi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami gitu kan. Jadi kata beliau, setiap kita itu adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Ya gimana cara memimpin diri sendiri? Jaga pandangan, kata dia, jaga sikap. Makanya kayak kalau bahasa kasar aku, kita punya pilihan untuk jadi manusia yang berotak gitu loh. Kayak gitu kan, gitu, punya empati harusnya gitu. Jadi kalau itu disebut sebagai faktor, salah satu faktor kayaknya enggak deh. Menurut aku kayak kesel banget gitu, karena secara nggak langsung nih juga menyalahkan kita.